Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak di semester 2 dengan Ustadzah Dwi. Nah, kali ini Ustadzah akan menyampaikan materi PPKN tema 5, subtema 1 dan 2. Simak baik-baik ya. Oke, kita masuk ya ke pembelajaran yang pertama, ke materi yang pertama, yaitu tentang simbol sila Pancasila. Nah, silakan dibuka bukunya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi isi sila-sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, siswa mengetahui rumusan sila-sila Pancasila dengan tepat. Tujuan yang ketiga adalah siswa dapat menyebutkan rumusan sila kedua Pancasila dengan tepat. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lihat. Nah, Siti dan teman-temannya sedang bercerita nih. Kira-kira mereka bercerita tentang apa ya? Nah, ini. Nah, Siti bercerita dengan teman-temannya. Ternyata Siti senang mengamati gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda itu terlihat gagah sekali. Nah, di dadanya itu ada perisai. Dan di dalam perisai itu berisi 5 gambar yang berbeda. Nah, Siti ternyata paling suka dengan gambar rantai. Karena apa? Karena rantai mirip dengan kalung. Nah, rantai adalah simbol sila yang kedua. Nah, tahukah kamu bunyi sila kedua Pancasila? Nah, yuk, siapa yang tahu bunyi sila kedua Pancasila? Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Itu ya bunyinya. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Nah, sekarang kita amati teks Pancasila berikut ini. Nah, ini ya yang dinamakan perisai itu seperti ini. Nah, di dalamnya dari ini perisai bentuknya seperti ini. Di dalamnya terdapat lambang-lambang sila Pancasila mulai dari sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Nah, ini sila yang pertama dilambangkan dengan bintang, sila yang kedua adalah rantai, sila yang ketiga adalah pohon beringin, sila yang keempat adalah kepala banteng, dan sila yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, nih kita lihat ya, ini dia bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini adalah bunyi sila Pancasila. Nah, ternyata di dalam keseharian kita ada beberapa sikap yang menunjukkan atau yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, karena kita sekarang baru membahas tentang sila yang kedua, nah kita akan memberikan contoh, Ustazah akan memberikan contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila yang kedua. Ada yang tahu tidak apa itu contohnya? Ya, ini Ustazah kasih tahu ya. Yang pertama, yuk tebak-tebakan ini apa? Yuk, ini kira-kira sedang apa ya mereka ya? Nih, ternyata contoh sikap yang pertama adalah saling tolong menolong. Nah, tolong menolong ini adalah salah satu sikap yang sesuai dengan Pancasila sila yang kedua. Nih, ternyata Siti menolong Dayu yang sedang membawa buku. Nah, nih. Oh, salah, ternyata Siti yang ditolong oleh Dayu. Nah, ini karena mengetahui Siti membawa buku, jadi si Dayu membawakan tasnya Siti. Ini ya, Ustazah. Nah, nih. Kemudian sikap yang kedua yang sesuai dengan sila Pancasila adalah, yuk, siapa yang tahu ini? Iya, saling berbagi.
Nah, ini adalah dua contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila, sila yang kedua. Nah, ini bisa kita realisasikan atau bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mengamalkan saling tolong menolong dan saling berbagi, maka kita sudah mengamalkan Pancasila, sila yang kedua. Bagus. Nah, kemudian itu adalah materi yang pertama, yaitu tentang sila Pancasila. Nah, kita sekarang akan memasuki materi yang kedua. Nah, tentang aturan yang ada di dalam rumah kita. Materi aturan bermain bersama teman. Di dalam lingkungan keseharian kita. Nah, kalau bermain bersama teman ternyata ada aturannya loh. Nah, sebelum kita memasuki apa saja aturan-aturan itu, terlebih dahulu, nah kita akan mengetahui sebenarnya apa sih aturan itu. Nah, kenapa kok kita harus belajar aturan? Nah, tujuan pembelajarannya ini. Nah, satu, siswa dapat menggali informasi tentang aturan bermain bersama teman di rumah. Yang kedua, siswa dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kenapa kok kita harus belajar tentang aturan saat bermain bersama teman? Nah, oke, sebelum kita mengetahui aturan apa saja, yuk kita simak dulu. Nah, sebenarnya apa sih aturan itu? Nih. Nah, ini ada Edo, Udin, Benny, dan Siti. Nah, ini sedang bermain bersama-sama. Nah, apa sih sebenarnya aturan itu? Nah, aturan itu adalah hal-hal atau sesuatu yang boleh kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kalau bermain di rumah temenmu biasanya, jangan main di atas kursi, jangan lari-larian, nanti jatuh. Nah, itu adalah salah satu bentuk atau salah satu contoh aturan saat bermain bersama teman. Nah, itu sesuatu yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Nah, aturan yang sudah dibuat atau aturan yang ada di dalam rumah itu harus kita taati, harus kita patuhi. Supaya apa? Nah, supaya kalau kita bermain dengan teman, maka bermainnya kita akan senang, akan merasa senang. Nah, kita tidak was-was, kita tidak membuat teman kita menangis. Nah, itu adalah aturan, salah satu contoh aturan. Nah, apa saja sebenarnya aturan yang boleh kita lakukan saat bermain? Ada yang bisa menjawab? Nah, kita lihat ya. Nih. Nah, ketika kamu bermain bersama temanmu, nah ini boleh kita lakukan. Boleh meminjamkan pensil, boleh meminjamkan mainan, tidak curang. Nah, terus ada yang tidak membuat temannya menangis. Nah, itu boleh kita lakukan saat bermain bersama teman. Saling meminjamkan mainan supaya tidak berebut. Nah, itu adalah contoh aturan yang boleh kita lakukan. Nah, ketika kita bermain dan kita mentaati aturan, maka teman kita juga akan senang, kita juga akan ikut senang karena bermainnya yang baik-baik gitu. Nah, kemudian apa saja ya yang harus dihindari saat bermain? Nih. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau kita saat bermain, maka yang harus dihindari kalau kita baru mainan adalah merebut mainan. Nanti akan menjadi rebutan dan membuat teman-teman kita menangis atau mungkin ada yang tidak mau ikut bermain dengan kita. Kemudian bertengkar. Nah, saling mengejek. Nah, itu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang tidak boleh kita lakukan atau harus kita hindari ya. Ini contohnya. Nah, kalau berebut mainan nanti jadinya seperti ini. Tidak mau mengalah. Nah, jadi berebut. Oke.
Nah nih Siti dan Edo ini baru bermain bersama Lani. Nah ternyata Edo ini datangnya terakhir. Nah tapi karena Siti anak yang baik dan Siti ingin bermain dengan Edo, nah mereka berbagi mainannya. Nah bersikap adil terhadap temannya. Kalau kita sedang bermain, maka ya mainannya kita pakai bersama-sama. Nah dalam bermain itu tidak boleh memilih-milih teman, kita harus bermain bersama-sama. Semua bermain bersama dan menggunakan mainan untuk bermain bersama-sama. Jadi bermainnya kita juga senang gitu. Ini adalah contoh aturan-aturan yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Tadi berebut mainan, bertengkar itu tidak boleh ya. Ada baiknya kita bermain bersama-sama dan berbagi mainannya begitu. Nah bermain akan terasa sangat menyenangkan. Bagus. Oke sekarang tugas PKN nih. Nah tugas yang pertama, nah ini ada 3 tugas nih. Nah yang pertama tentang subtema, di subtema 1 kalian tulis simbol atau salin tulisan di bawah ini nih. Simbol sila kedua adalah rantai. Nah silahkan salin tulisannya di buku paket kalian masing-masing. Berapa kali menyalinya? Ada 1, 2, 3. Menyalinya 3 kali. Di sini ya ditulis di buku paket saja ya, disalin 3 kali. Kemudian lingkari yang di sini yang merupakan simbol sila kedua Pancasila. Nah, setelah itu, setelah kalian lingkari mana simbol sila kedua Pancasila, baru kalian gambarkan simbol sila kedua Pancasila di bawah ini. Nah, di kotaan ini ada kan? Nah, silahkan dikerjakan. Nah, ini ada di halaman 36. Oke, kemudian tugas yang kedua adalah nih, memberi tanda silang memberi tanda centang pada gambar kegiatan yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Mana yang aturan bermain bersama teman? Silahkan kasih tanda centang. Nah ini ada di halaman 36. Silahkan kalian kerjakan. Nah yang terakhir, nah ini halaman 74 ini ya. Kok nggak kelihatan ya gambarnya ya? Ya, halaman 74. Nah, halaman 74 nanti dilihat ya, halaman 74. Nah, ini adalah menuliskan nama temanmu. Kamu tanya temanmu, kemudian kamu tulis atau bertanya kepada temanmu aturan apa saja yang harus dilakukan ketika kamu bermain bersamanya. Kamu tulis namanya, kemudian tulis juga aturannya ya. Nah, masing-masing ada berapa itu? Nah, tuliskan 2 aturannya. Begitu. Ya, setelah kalian kerjakan, baru kalau sudah selesai, kirim tugas kalian, foto tugas kalian ke ustadzah wali kelas masing-masing. Begitu ya untuk tugas PKN minggu ini. Ya, semoga kalian tetap semangat belajarnya meskipun belajar dari rumah. Nah, tetap semangat. Nah, mengerjakan segala sesuatunya ya. Ustazah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.